kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Udah pada sarapan pagi ini? Udah. Alhamdulillah. Udah semangat kan untuk memulai pembelajaran hari ini? Udah. Kita akan membahas tentang proyek P5 PPRA. Tahu apa itu proyek P5 PPRA? P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, sedangkan PPRA adalah profil pelajar rahmatan lil alamin. Di sini kita tentang proyek membuat kreativitas. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan Paldo. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memimpin doa belajar pada pagi ini. Biar makin semangat, karena kita ini proyeknya tentang P5 ya. Kita nyanyikan lagunya. Bisa berdiri? Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, bisa duduk kembali. Terima kasih anak-anak. Oke, dalam pertemuan kali ini, yang pertama itu aktivitas pertama kita itu alur pengenalan. Ibu akan mengenalkan kalian tentang kerajinan tangan dari lidi kelapa sawit. Biasanya kalau kerajinan lidi kelapa sawit, kalian taunya untuk apa? Sapu. Selain untuk sapu, bisa untuk yang lain seperti keranjang ataupun piring. Kali ini kita akan membuat piring dari lidi kelapa sawit. Seperti di depan kan ada topik aktivitas mengenal kerajinan tangan dari lidi kelapa sawit itu kita buat piring. Jadi adapun tujuan dari pembelajaran kali ini, peserta didik mampu meningkatkan kreativitas dan keterampilan tangan siswa dan mengenalkan potensi sumber daya alam untuk kerajinan. Jadi dimensi profil pelajar Pancasilanya Ibu ambil beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bergotong royong. Oke, ini tentang mengenal kerajinan tangan dari kelapa sawit. Ini bahan yang alami kan? Dan bisa berpotensi besar untuk dikembangkan menjadi kerajinan tangan yang unik dan bernilai ekonomis. Oke, potensi ekonomis dari limbah kelapa sawit. Yang pertama, sumber daya kurang jelas ya. Sumber daya terbarukan. Lidi kelapa sawit mudah didapatkan. Di depan sekolah kita banyak. Kemudian kreativitas yang tinggi. Dapat dibentuk menjadi berbagai macam kerajinan. Dan banyak fungsinya dan elastis kan, bisa lebih dibentuk kayak manapun kan, karena lidi itu kalau yang masih muda elastis. Kemudian nilai ekonomi, kerajinan lidi kelapa sawit memiliki nilai jual yang tinggi dan menjadikan peluang usaha kan. Jadi kita buat kayak sapu lidi atau piring bisa kita jual, menghasilkan uang. Di sini ragam kerajinan yang dapat dibuat dari kelapa sawit ada apa aja tuh? Keranjang, Dekorasi, peralatan rumah tangga. biasanya kok dekorasi kayak entah dibuat jadi bingkai. Kemudian ada proses pembuatannya. Yang pertama pemilihan lidi. Harus kita pilih yang berkualitas baik. Kemudian yang tidak terlalu kering dan juga tidak terlalu basah. Sudah kita cari ini lidinya, habis itu kita cuci. Biasanya kan kita dapatnya dari bawah-bawah tuh kan.
Atau bisa dari atasnya pun bisa, tapi harus minta izin dulu sama yang punya kan. Biar hilang tuh kotoran dan debu yang ada di lidi. Sudah pencucian, baru kita keringkan. Karena masih basah, kita keringkan di bawah terik matahari. Kemudian baru kita bentuk lidi sesuai dengan desain kerajaan yang ingin kita buat. Kemudian penyelesaiannya, bersihkan dan rapikan kerajinan, tambahkan detail seperti warna atau finishing. Jadi kalau udah terbuat, misalnya keranjang atau piring, kalau misalnya mau lebih cantik dibuat warna, bisa diwarnain. Seperti tadi, pemanfaatan lidi kelapa sawit untuk memberdayakan masyarakat. Jadi ini banyak manfaatnya, bisa untuk peningkatan ekonomi, kayak dijual kan, jadi menghasilkan uang. Kemudian pelestarian budaya, memperkenalkan kearifan lokal budaya kita. Oh, di dalam budaya kita ini masih bisa yang banyak kita manfaatkan, ya kan? Dari pelepah kelapa sawit aja bisa kita buat berbagai macam bahan. Kemudian menciptakan lapangan kerja. Dari hanya sekedar pelepah lidi kelapa sawit aja bisa buat peluang untuk kerja orang yang pengangguran kan. Nah, ini tadi contohnya keranjang, terus ada tikar, ada dekorasi dinding. Oke, Ibu akan menampilkan video. Ini disimak, nanti baru Ibu suruh per kelompok untuk diskusi ya, apa isi dari video ini. Sekalian ini simulasi untuk kita membuat besok. Disimak baik-baik. Baik, sahabat media edukatif Ampera. Termasuk unggapan pasal ini saya ungkapkan karena sahabat ini tadi malam dari awal sementara ini sebanyak 72 like. Nah, maksudnya pada proses ini bisa lebih jelas dan detail jika sesuatu awal dari proses apa ini lagi. Oke, sampai jumpa pada sama saya baik saja. Oke, sahabat yang edukatif. Yang pertama untuk piring kacang ini untuk kita seperti ini. Lebarnya sekitar 10 sampai 12 meter. Nah, ini seperti ini. Selanjutnya harus kita tujuan apa ya? Nama pokoknya sudah masing-masing. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 ke 12. Nah, ini kita gambar dengan menggunakan sabuk gigi sebanyak 72. Baik, yang pertama kita keluarkan. Oke, kita akan menggunakan 3 kelompok sama seperti dengan lain ya. Pertama, kita hanya sebagai kesalahan langsung dari ini. Akan langsung dari atas, dari atas ke bawah. Kemudian kita masukkan gigi dari sebelumnya, dari atas lagi, dari atas lagi, kita akan ke bawah seperti ini. Kemudian seperti ini. Yang selanjutnya, yang berikutnya yaitu di bawah yang kelihatan. Kita masuk sini, dari sini, kita angkat ke sini, ke bawah. Kita angkat masuk ke bagian yang sebelah sini, bawah. Jadi, dia terbentuk sedikit seperti ini. Nah, selanjutnya setelah seperti ini, angkat mulai begini. Kita bentuk, kita angkat. Oke, setelah kita seperti ini, kita akan menganyamnya dasar misalnya, karena dengan galai, karena dengan masih karena tidak. Nanti kita menjadi jadi partner sebenarnya. Kita ini galai, kita galai, kemudian kita galai, yang masukkan ke bawah. Kita masukkan ke bawah kami. Nanti kita galai, dan galai, sampai galai, masukkan ke bagian bawah. Selanjutnya kita lagi galai, jadi kita galai jadi masukkan ke bagian bawah. Itu jadi bagian ini, ini kemudian kan ada pas di posisi pas. Oke, setelah itu ya. Selanjutnya kita lagi mengenai juga sisi sekali lagi. Nah, ini sudah menjadi tiga. Masih sudah menjadi tiga. Nanti sekali lagi, kita galai. Kemudian ini yang kita ini nanti kita jadi nomor 6 ya. Selanjutnya kita ambil galai lagi. Anda masukkan itu 3 kelompok ini, bulan ini. Masukkan dalam sini. Kemudian bulan ini dalam ini. Selanjutnya dalam 3 ya, tidak sesuai dengan apa ya. Ya sesuai dengan ini. Masukkan. Jadi bagian paling ini kita sudah sesuai posisinya. Berikut ini, kita menjadi ini bagian sebelah sini. Nah, sehingga bagian ujung, bagian ujung dari bawah ya. Bagian ujung dari bawah kami. Kemudian seperti ini, karena ada sangat bersama. Nanti kalau kita belakang dan berikutnya. Berikutnya, kita berbeda 6, 12, harus seperti ini ya. Kita masukkan. Ini akan selanjutnya kita menggunakan 6 lain 12 lagi, 12, 3, 12. Nah, pertama tadi satu posisi yang masuk ini. Ini tidak ada semua. Jadi pertama kita ambil di sini. Saya posisi ini bisa. Ya. Ini pasti. Ini 2 ya. 1, 2, 3. Yang sama lagi. Ya, ini mana? Kita ini. 1, ya 1. Jadi bisa nih Bu tanya nih ya, dari kelompok 1 dulu. Setelah melihat video ini, apa yang menurut pendapat kalian? Setelah kami melihat video tersebut, ternyata lidi kelapa sawit memiliki banyak manfaat. Salah satunya dapat dibuat menjadi piring lidi yang cantik. Oke, menurut kelompok 1, banyak manfaatnya. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Menurut kelompok 2? Setelah kami melihat video tentang pengolahan lidi kelapa sawit, dapat menjadi peluang untuk dijual melalui kerajinan yang dibuat menjadi piring yang cantik. Oke, udah di banyak manfaatnya, habis itu dibuat, bisa dijual. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Menurut kelompok 3? Dari video tersebut kami bisa melestarikan lingkungan dari limbah kelapa sawit yang dapat dimanfaatkan menjadi kerajinan tangan. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Jadi hanya dari sekedar limbah kelapa sawit bisa menjadi kerajinan tangan. Oke, untuk praktek nanti di pertemuan ketiga aksi, kalian harus menyediakan lidinya. Tadi ada berapa dibuat? 72 kan? Per kelompok 72 helai. Habis itu bawa lidi, bawa gunting. Tadi ada gunting kan? Itu yang perlu disiapkan untuk pertemuan selanjutnya. Oke, mungkin sampai sini pembelajaran kita kali ini. Wabil akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita belajar tentang aktivitas kedua, yaitu alur kontekstualisasi. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu memahami, mengembangkan kemampuan inovasi
dalam pemanfaatan limbah serta menumbuhkan kesadaran ekonomi dan lingkungan. Oke, jadi di sini potensi limbah kelapa sawit sebagai sumber daya yang belum termanfaat secara optimal. Jadi minim pemanfaatannya. Sebagian besar lidi kelapa sawit dibuang sebagai limbah ya kan. Udah dahannya itu dibuang aja tanpa dimanfaatkan. Itulah minim pemanfaatannya. Karena orang-orang belum tahu harus diapakan lidi kelapa sawit itu. Kemudian peluang pengembangan produk bernilai ekonomi dari limbah lidi kelapa sawit. Jadi limbah lidi kelapa sawit bisa bernilai ekonomi dengan cara dibuat kerajinan tangan seperti topi, tas, anyaman yang unik dan menarik. Kemudian bahan bangunan bisa jadi genteng ya kan. Kemudian bahan baku industri. Kemudian proses transformasi limbah lidi menjadi produk inovatif dan kreatif. Yang pertama pengumpulan dan pemilahan. Jadi harus kita kumpulkan kualitas dari lidi kelapa sawit yang bagus dan ukuran yang pas. Kemudian pengeringan. Setelah kita cari, udah kita pilih, kita keringkan biar lidi kelapa sawitnya itu tidak basah dan lebih mudah untuk kita gunakan. Kemudian pengolahan. Sudah kering, udah bisa kita olah. Mau kita buat jadi apa? Kerajinan tangan, ya kan? Kemudian strategi pemasaran dan pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan limbah lidi kelapa sawit. Yang pertama, promosi dan pemasaran. Jadi bisa setelah kita buat kerajinannya, bisa kita promosikan melalui platform digital atau media sosial. Kemudian pelatihan dan pendampingan. Perlu itu untuk pelatihan dan pendampingan agar kita tahu strateginya bagaimana aja biar bisa kita pasarkan agar laku ya kan. Kemudian kerjasama dengan industri. Jadi harus ada kerjasama agar bisa tersebar luaskan. Oke, kemudian ada LKPD. Ini untuk kelompok ya, kerjasama kelompok. Ibu bagikan LKPD-nya. Diskusi kelompok ya, dijawab pertanyaan yang ada di LKPD-nya. Kalau ada yang nggak tahu boleh ditanya. Karena dapat menjadi peluang bisnis. Bisa. Kenapa? Jadi peluang bisnis. Jadi sih, didiskusikan, diisi. Tegak lah duduknya bang. Ada yang susah? Enggak. Iya, langkah-langkah pembuatannya tadi apa? Dipilih dulu kan, itu dikeringkan. Udah siap? Belum? Ada yang susah? Gampang semua kan? Karena udah pada paham kan? Kalau udah siap boleh dikumpul. Kelompok 1 udah? Dari LKPD ini, Bu rasa semuanya udah pada paham tentang manfaat limbah lidi kelapa sawit. Karena kalian sudah tahu produk apa saja yang bisa dihasilkan dari limbah sini. Ini ada yang jawab dekorasi, ada yang jawab piring, keranjang, atau tikar. Terus untuk langkah-langkah pembuatannya pun kayaknya sudah pada paham nih. Oke, kasih tepuk tangan semua untuk kita. Nah, di sini kan ada observasi dan ide. Amati lidi kelapa sawit yang telah sudah Ibu sedia. Kalian tadi bawa kan? Ini diamati. Kemudian apa? Diskusikan bersama kelompok tentang potensi penggunaannya. Sudah didiskusikan tadi kan? Ini bisa digunakan untuk apa? Kemudian buatlah daftar ide inovasi yang dapat dibuat dari kelapa sawit. Banyak. Contohnya kayak kerajinan tangan. Jadi dari limbah ini bisa kita buat berbagai macam kerajinan tangan. Sekarang aksi. Aksi siswa membuat kerajinan tangan dari lidi kelapa sawit. Ada tujuannya, yaitu meningkatkan kreativitas dan keterampilan pada siswa, menciptakan produk kerajinan bernilai jual dan ekonomis, dan membangun jiwa kewirausahaan. Tadi kan ada nih, dua biji, dua dulu, dipraktekkan dulu. Ini kita mau ikannya dulu, fondasinya loh, ikan. Nah, buat aja dulu, caranya. Ada satu orang, dia satu orang, selebihnya dibagi, kan dibagi. 12 kan, kita bagian kan. Nah, satu orang nih ikutin Ibu, lingkaran. 1 pilih 12, kok bisa nggak jauhan? Sini aja yang pakai pilih. Dia ujungnya harus perlawanan. Udah, ini perlawanan ya.
Rata apa ini? Nggak apa-apa. Ya. Dilingkirkan. Dilingkirkan. Ada berapa nih? Iya. Ya. Sampai habis. Yang penting terlihat habis dulu kanan. Ini. Ya. Ini. Habis dilihat lagi, dilihat lagi. Sampai habis. Sampai semua terlihat. Makanya ini perlu lidinya yang tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering kan ini fleksibel kan. Kalau dia basah kalimun patah, kering kalimun patah nggak bisa dipotong kan. Dia menjadi satu lidi pada kanan. Makanya perlu penggilingan ya. Ada bu. Ya, ini masih ada sisanya nih. Ya bu. Sampai ya. Jadi tadi kan ada satu lidi lagi tadi kan. Satu lidi tadi dimasukkan, dililitkan kayak tipis. Nah, kalau yang tadi udah kali gini, dililitkan kayak tipis. Ada satu lagi. Iya. Tambah satu lagi. Yang panjang. Panjang ya. Apa yang lagi? Iya, lilitkan ini aja. Yang enggak ini orang yang dari ujungnya aja. Ini kan lebih tebal. Biar tak tipis. Setelah itu kalau udah jadi itu karena ini masih agak basah. Udah, jadi di simpul-simpulnya itu di mana tadi plastik ininya. Semuanya dibuktikan ada ini. Nah, yang penting udah ini aja. Tapi di sini di ketan plastik ketan plastik. Mana dari mana? Boleh kan? Ini bagi kita. Ini bagi kita gitu. Ya. Dalam bagikan. Udah. Jadi ikan kan? Ya bu. Oke. Nah, jadinya seperti ini. Bagus sakit. Ini bagus juga rasa. Semua kompak bagus. Kita udah tahu. Udah, habis itu. Habis itu tadi kan? Bekas kan? Ini seperti mana ini? Dibuat lah. Dibuat. Bertiga, 11. Apa tadi 11? Begini seperti kamar ini. Yang paling cantik. Ini bu. Iya, diselipkan lagi ke bawah. Hati-hati ya, teman-teman. Tinggal sepakat kan? Bisa kita lanjutkan untuk dikerjakan di rumah. Di rumah juga harus kerja ya. Jangan nanti oke, bisa diletak di bawah dulu. Kita dulu. Bisa dirapikan dulu semuanya. Ini kita lanjutan dari yang semalam ya. Semalam kita aksinya ya kan, membuat karyanya. Udah siap kan? Sudah dilanjutkan di rumah kan? Oke, adapun tujuan kali ini yaitu meningkatkan kreativitas siswa, mengembangkan keterampilan motorik halus, mengenalkan potensi bahan lokal, mendukung program sekolah ramah lingkungan. Udah proses pelaksanaannya. Hasilnya apa? Piring kan? Ada tantangan atau kendala dalam membuatnya? Apa? Agak susah ya nganyamnya ya? Terus apa lagi? Ribet? Ribet sama susah sama ya? Memakan waktu yang cukup? Nah.
Kalau masalah bahan-bahannya lengkap kan? Apa yang dampak dari kalian setelah membuat ini? Apa yang kalian rasakan setelah membuat apa? Capek. Terus apa lagi? Iya, sama aja. Bertambahkan keterampilannya, kreativitasnya bertambahkan. Oke, bisa ditunjukkan hasilnya. Kelompok 1 mana? Ini hasil dari kelompok 1 ya? Rapi ya pengerjaannya. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 mana? Ini juga rapi, bagus. Agak lebih besar ya. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ini kelompok 3 udah di finishing ya, sama orang tuh udah diwarnain. Bagus, kasih tepuk tangannya. Ini kelompok 3. Oke, di sini Ibu ada evaluasi ya. Ini per kelompok lagi. Kalian diskusikan kelompok yang harus diisi. Yang ini ya, dari sini. Ini aja. Oke. Ini. Ini sama ini ya. Siap? Apa? Sulit mengalir. Iya, ada kan hanya makan waktu yang lama kan tadi. Menambah Kreativitas. Satu perasaannya seneng kan? Nah. Ya, itu Ibu yang isi. Ini kumpul. Oke, kelompok 1 bisa maju, terus dibawa hasil karyanya. Sebelah sini kan? Sebelah sini. Mau Ibu nilai ya, kriterianya, kreativitas produknya. Mana? Nah, baik sekali. Kolaborasi dalam kelompok. Bekerja sama kan? Ya, Bu. Baik. Kesesuaian dengan tema, sesuai dengan tema? Sesuai. Buat piringnya pakai? Di kelapa sawit. Sesuai. Oke, bagus. Kendalanya apa? Karena lama terus pegel ya? Tapi kan menambah wawasan kan? Kayak mana perasaannya, seneng nggak bisa buat kayak gini? Bahagia sekali. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Dikumpulkan ya ke depan, nah, boleh balik. Untuk kelompok 2. Sana lagi. Kok malu-malu? Kreativitas produk. Baik sekali. Kolaborasi dalam kelompok. Kelompok kan? Buat sama-sama kan? Ngerjainnya kan? Sesuai dengan tema, sesuai dengan tema. Oke. Apa aja kendalanya? Agak susah nganyamnya ya, tapi bisa kan? Terus, bagaimana perasaan kalian? Happy. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Dikumpulkan Kak. Kelompok 3. Iya. Jangan dulu, nanti dulu. Kreativitas produknya. Fokus. Kreativitas produknya. Baik. Kolaborasi dalam kelompok. Kompak enggak? Kompak. Bisa fokus dulu. Sesuai dengan tema? Oke. Apa tantangannya? Rumit nganyamnya. Gimana perasaannya? Oke, bisa dikumpulkan. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Alhamdulillah, proyeknya sudah berjalan lancar dan membuahkan hasil yang sangat bagus dan cantik. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah selalu semangat dalam mengerjakan proyek ini. Oke, kesimpulan dari proyek ini yaitu dapat mengembangkan kreativitas dan keterampilan siswa dan mengajarkan pentingnya pemanfaatan bahan alam yang ada di lingkungan kita. Setelah ini kita tadi kan refleksinya kan sama evaluasi, setelah itu nanti kita buat tindak lanjutnya apa yang harus kita lakukan. Ya. Oke, kita lanjutkan ke aktivitas yang kelima, yaitu tindak lanjut. Tadi kan udah refleksi, kemudian kita tindak lanjut. Oke, kita cari ini. Kan udah kita buat nih. Apa yang perlu kita lakukan setelah ini? Kan nggak sampai di sini aja. Pertama, kita harus memahami dulu potensinya, keunggulannya. Apa keunggulannya? Fleksibel kan?
dan memiliki ketahanan. Untuk peluangnya, kira-kira banyak nggak peluangnya kalau misalnya untuk dijual? Ya kan? Berpeluang besar kan? Oke. Sebelum kita pasarkan, sebelum kita jual, kita harus mengenali dulu. Kira-kira strategi yang pas itu gimana? Terus mau dijualnya itu kayak mana? Mau jual secara di pasar ataupun dari sosial media. Kemudian pun kita juga harus memiliki public relation, yaitu kita harus membangun hubungan dengan media dan influencer untuk meningkatkan. Saya di sini ada influencer di kampung kita. Biasanya entah konten kreator kayak gitu. Ini ada kan? Banyak juga di sini YouTuber atau apa, itu kan bisa kita kayak kita bangun komunikasi sama orang itu untuk bantu dipasarkan biar cepat ini terjual. Ataupun kita buat pameran atau event, tapi harus kita buat banyak macamnya, nggak hanya piring aja, bisa keranjang ya kan, atau dekorasi. Buat piring aja udah ribet, Bu. Jadi ini bisa kita, tapi setujunya untuk dijual di apa ini? Di pasar langsung atau melalui sosial media? Online aja. Ya bisa, toko online-nya dibuat judulnya toko barang antik. Bisa, biasanya kalian lebih sosial media apa yang sering kalian gunakan? Facebook kan bisa. Nggak main Facebook. Shopee lebih ini ya. Shopee kita harus buat toko lagi. Terus TikTok. Nah, TikTok biasanya sekarang kan jualan di TikTok udah ini. Udah banyak. Banyak pun orang lebih beli dari TikTok kan. Jadi kita harus mengoptimalkan produksi dan manajemen inventaris. Dari perencanaan. Tetapkan target produksi dan inventaris yang realistis. Pemantauan stok, kalau kita mau kita jual, harus direncanakan dulu. Gimana caranya. Terus stoknya juga harus ada. Jangan pula asal jual, tiba-tiba orang beli, udah nggak ada stoknya. Kemudian harus ada jaminan pasokan lidi kelapa sawit yang stabil dan berkualitas. Dan penjualan dan pembelian. Kelola transaksi dengan sistem yang terstruktur. Harus jelas ini transaksinya. Oke, meningkatkan desain produk dan inovasi. Identifikasi tren dan kebutuhan pelanggan. Kira-kira pelanggan ini lebih butuh apa? Keranjang kah? Dekorasi? Atau peralatan dapur? Nah, itu misalnya kok peralatan dapur kita perbanyak nih piring-piringnya, ya kan? Atau keranjangnya. Kalau banyak yang suka dekorasi, ya kita buat kayak bingkai, apa lampu itu kan. Kemudian desain produk, kembangkan desain yang kreatif dan inovatif. Kalau misalnya ada desain-desain yang lebih baru, bisa kita kembangkan. Kemudian baru kita uji coba, kita pasarkan. Dan harus juga kita kolaborasi dengan komunitas lokal dan organisasi. Misalnya di sini ada komunitas kayak gitu. Ibu PKK, bisa kan? Atau biasanya kayak kalau misalkan kita kan ada nih setiap tanggal 17 Januari kan ulang tahun lengkap. Pasti di Stabat itu kan buat bazar-bazar. Nah, di situ kan kita bisa jual kan. Atau nanti di 17 Agustus. Kemudian harus ada pelatihan ini dan sosialisasi. Oke, untuk langkah kesimpulan dari langkah kita ini supaya dengan strategi dan upaya terarah, kerajinan tangan dari lidi kelapa sawit dapat berkembang pesat dan memberikan manfaat ekonomi sosial bagi masyarakat. Dan ini juga bisa untuk peluang bagi masyarakat. Untuk ya, mengurangi angka pengangguran yang ada di masyarakat kita. Oke, cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini. Tadi udah refleksi, kemudian kita lakukan tindak lanjut. Masih semangat kan? Oke, kita akhiri seperti biasa membaca surah Al-Asr ya. Ketua kelas bisa dipimpin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu. Wabil akhir, Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak sekalian sudah semangat. Oke, wabil akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi